Shalom, perkenalkan nama saya Francisca Marta. Saya di sini untuk membahas makna tradisi Elohis dalam kitab Pentateuk. Baiklah, di sini yang pertama yaitu bagian pengantar. Saya akan membagikan pengantar tentang makna tradisi Elohis dalam kitab Pentateuk. Kitab suci berbahasa Ibrani memuat 3 kelompok kitab. Pertama, Torah, kitab Taurat. Kedua, Nebiim, kitab nabi-nabi. Ketiga, Ketubim, kitab hikmat kebijaksanaan. Bagian ini memberikan deskripsi tentang kelompok kitab yang pertama, yaitu Torah. Nama lain dari Torah adalah Pentateuk. Istilah tersebut mengarah kepada kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Perdebatan-perdebatan yang terjadi juga telah memunculkan berbagai kontroversi tentang kedudukan teks yang pada satu sisi dianggap sebagai barang sakral, tetapi di lain sisi menjadi objek kajian yang tak dapat terlepas dari konteks historis penulisannya. Teks-teks tersebut tidak saja memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi historis yang melibatkan lebih dari 1000 tahun dalam proses pembuatannya. Karena proses historis yang panjang tersebut, maka tidak mengherankan jika teks-teks Tanaka selalu memiliki aspek-aspek sosial dan politik yang terus menjadi bahan penelaahan dan perdebatan mendalam dari waktu ke waktu. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pembahasan yang pertama, yaitu konteks sosial dan politik tradisi Elohis. Latar belakang muncul dan lahirnya kerajaan Israel Utara diawali dengan proses sosial yang dikenal sebagai peristiwa revolusi Israel Utara pada tahun 930 sampai 931 sebelum Masehi. Peristiwa perpecahan kerajaan Israel bersatu tersebut disebabkan oleh timbulnya pergolakan sosial politik yang oleh Gottwald disebut sebagai the dual causality principle. Nelly dan Rodi Immanuel makna takut akan Tuhan menurut Amsal bab 8 ayat 13 menjelaskan tentang adanya alasan real yang menyebabkan lahirnya kerajaan Israel Utara, yakni berhubungan erat dengan tindakan Salomo yang memberatkan tanggungan atas rakyatnya sendiri. Penjelasan tentang tanggungan yang berat tersebut kemudian dijelaskan secara lebih rinci oleh Robert B. Codd sebagai pembebanan pajak dan kerja paksa bagi masyarakat desa akibat hasrat Salomo yang berlari terlalu cepat. Kenyataan tersebut diduga telah menjadi faktor pendorong terjadinya revolusi sosial di antaranya termaksud upaya pembentukan tradisi baru diduga merupakan bentuk manuver politik penguasa dalam rangka merekonstruksi kewibawaan sosial dan politik atas wilayah utara. Sejarah lahir dan berkembangnya tradisi Elohis menandai fakta munculnya pemisahan sosial politik yang diakibatkan panjang dengan dinasti Daud di selatan. Tradisi Elohis menandai fakta munculnya sosial politik yang diakibatkan oleh adanya pergolakan kehidupan masyarakat utara sebagai akibat dari perseteruan panjang dengan dinasti Daud di selatan. Pemisahan dua kerajaan secara politik dan geografis telah memunculkan suatu fenomena sosial baru dengan terbentuknya dinasti baru yang berakibat kepada adanya pembentukan pola kehidupan sosial baru yang secara struktural mempengaruhi berbagai segi kehidupan suku-suku utara. Pola kehidupan sosial baru tersebut hadir dalam bentuk pola kehidupan beragama, pola hukum negara, tata pemerintahan, sampai dukungan dalam hubungan diplomasi internasional. Baik, lanjut bagian B, yaitu ideologi tradisi Elohis. Ideologi dimaknai secara umum sebagai suatu kumpulan ide, keyakinan, serta kepercayaan yang mengarah
mengarahkan tingkah laku seseorang dalam bidang kehidupan. Ideologi dalam tradisi Elohis dalam kitab Pentateuk merujuk pada penggunaan nama Tuhan, yaitu Elohim, dalam konteks teks-teks yang membentuk bagian pertama dari Alkitab, yaitu 5 kitab Musa atau Pentateuk. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dalam konteks ini, tradisi Elohis adalah salah satu sumber atau tradisi dalam penyusunan kitab Pentateuk, dan penggunaan nama Elohim memiliki makna teologis dan ideologis yang spesifik. Dalam kekristenan dikonsepkan bahwa dunia yang ada pada saat ini diciptakan dalam kondisi yang sungguh amat baik dan berada pada pemerintahan Allah melalui manusia sebagai wakilnya yang diciptakan segambar dan serupa dengannya. Namun, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah mengalami kerusakan secara total dan efeknya juga menimpa kepada dunia sebagai ciptaan Allah. Baiklah, selanjutnya yang C, yaitu hubungan antara tradisi dalam Pentateuk. Dari sejarahnya, tradisi Elohis merupakan suplemen pertama dan utama dari tradisi Yahwis. Tradisi Elohis muncul sebagai tradisi yang keadaannya tak terpisahkan dari tradisi Yahwis. Dengan tegas, Kut dalam karyanya menyimpulkan hal tersebut dengan mengatakan, takkan pernah ada Elohis tanpa Yahwis. Tradisi Elohis merupakan suplemen acak yang telah ditambahkan selama periode waktu yang panjang. Karena itu, dapat dikatakan bahwa tradisi Elohis tidak dapat dipisahkan dari tradisi Yahwis. Tradisi Elohis selalu akan mengacu pada tradisi yang lebih tua tersebut. Kedua tradisi ini saling berkait dalam hubungan dengan periode kekuasaan dinasti saat itu. Tradisi Elohis merupakan bentuk program pembangunan wilayah, rekonstruksi kultus penyembahan, rekonsolidasi kewenangan rezim, dan bentuk legitimasi kekuatan rezim tertentu. Tradisi Elohis dipercaya merupakan upaya propaganda sastra untuk memperkuat pemerintahan penguasaan saat itu. Tradisi Elohis merupakan tradisi yang menambahkan sebagian besar narasi baru dalam tradisi Yahwis. Penambahan tersebut dibuktikan dengan adanya banyak sekali frasa-frasa pendek yang bersifat mandiri oleh tradisi Elohis pada cerita-cerita Yahwis. Fakta ini menggambarkan kenyataan bahwa tradisi Elohis memiliki 3 jenis kekasan, yakni yang pertama, menyangkut keseluruhan narasi. Contohnya adalah cerita tentang keberadaan Abraham di Gerar dalam Kejadian bab 20 ayat 1-17. Kisah lainnya adalah cerita tentang Abraham yang ingin mengorbankan Ishak, yaitu dalam Kejadian bab 22 ayat 1-13. Juga kisah tentang putri Firaun yang menyelamatkan Nabi Musa dalam Keluaran bab 2 ayat 1-10. Yang kedua, tradisi Elohis yang seolah-olah terjalin dengan tradisi Yahwis. Hal ini menjelaskan tentang keterjalinan antara satu teks dengan teks lainnya. Contoh tepat untuk kasus ini muncul dalam kisah Yakub yang leluhur Israel yang berhenti di Betel dalam Kejadian bab 28 ayat 10-22. Yang ketiga yaitu baris, frasa, dan kata terpisah yang tertanam di dalam narasi Yahwis. Konsep ini digambarkan jelas pada kisah tentang Yakub yang bertemu dengan Esau kakaknya dalam Kejadian bab 33 ayat 1-20. Dalam kasus ini terdapat sisipan Elohis terhadap Yahwis dalam percakapan Esau. Baiklah, selanjutnya bagian D, yaitu isu yang terjadi dalam tradisi. Berman mengangkat isu inkonsistensi Alkitab dalam sebuah penelitian yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Inconsistency in the Thought.
Buku ini mengusulkan pendekatan baru terhadap sejumlah narasi di dalam Pentateuk yang dianggap inkonsistensi dan menjadi bukti fragmentasi yang saling bersaing di dalam naskah Alkitab. Menurutnya, pemaparan tekstual di dalam teks Pentateuk seringkali tidak memiliki dasar dalam bukti empiris dan budaya-budaya tetangga di timur dekat kuno. Hal ini yang mengungkapkan eh, berbagai inkonsistensi dalam literatur naratif timur dekat kuno. Untuk itu, diperlukan sebuah pendekatan baru yang disebutkan pertumbuhan tekstual di dalam memahami berbagai isu kontradiktif daripada mendekati teks narasi dengan historis kritis yang hanya akan menggugat isinya. Pertumbuhan tekstual lebih tepat karena dapat mengadopsi sejarah melalui pendekatan metodologi dan sederhana. Bagian E yaitu topik utama dalam tradisi Elohis. Dilihat dari isinya, tradisi Elohis diyakini terdiri atas 3 topik utama yang dipaparkan secara konseptual oleh para penulisnya. 3 pokok pemikiran tersebut yakni cerita tentang kondisi berbahaya yang mengancam jiwa anak laki-laki, sejarah kehidupan Yusuf sebagai raja muda di Mesir dan sebagai bapa leluhur orang Israel, serta cerita tentang kekudusan kultus Herop beserta hukum-hukumnya. 3 topik utama ini menjadi dasar penyusunan dan pengembangan tradisi Elohis yang menjadi pokok penting dalam tulisan Pentateuk. Pokok tentang peristiwa yang mengecam jiwa anak laki-laki dalam tradisi Elohis dibagi ke dalam 2 bagian utama. Bagian pertama jauh lebih panjang daripada bagian kedua. Tetapi baik bagian pertama maupun bagian kedua terjalin dalam serangkaian contoh yang berkesinambungan. Hal ini menjadi fokus utama dalam cerita tradisi Elohis dengan istilah keluarga. Dalam Kejadian bab 1 ayat 21 yang berarti anak laki-laki, cerita yang menyangkut anak laki-laki dalam bahaya. Dapat ditemui diantaranya dalam Kejadian bab 12 ayat 10 sampai 20, bab 21 ayat 22 sampai 24, bab 22 ayat 1 sampai 19, bab 26 ayat 6 sampai 11, dan juga dalam Keluaran bab 1 ayat 15 sampai 22 dan bab 2 ayat 1 sampai 10. Di dalam tradisi masyarakat Israel yang agraris, fokus utama yang penting adalah keluarga. Konsep tentang keluarga tidak hanya menyangkut jumlah anggota tetapi juga persoalan kekuasaan dan pengaruh politik. Dalam tradisi orang Israel, konsep tentang keluarga menjadi isu penting yang dibahas oleh ikatan klan dalam mempertahankan pengaruh status sosialnya. Konsep sosial berupa pengaruh ikatan keluarga menjadi dorongan penting dalam mengembangkan pola pertahanan diri dan bentuk invasi klan yang berperan pada proses sosial itu. Persoalan inilah yang hendak diangkat pada tema soal anak laki-laki dalam bahaya. Tradisi Elohis sebenarnya memberikan perhatian khusus pada sejarah kehidupan Yerobeam. Yerobeam 1 adalah pribadi yang memiliki sejumlah persoalan menyangkut kekeluargaannya. Pribadi ini tercatat sebagai sosok anak yatim yang memiliki sejarah hidup yang menyedihkan, di mana ayahnya telah meninggal sejak ia kecil dan ibunya menjadi seorang janda. Lihat dalam 1 Raja-Raja bab 11 ayat 26. Bahkan dalam cerita Alkitab yang menjelaskan tentang kondisi putra sulung Yerobeam 1 yang sedang mengidap penyakit mematikan, yaitu dalam 1 Raja-Raja bab 14. Di lain sisi, Yerobeam 1 juga diduga telah merelakan seseorang atau bahkan beberapa putranya sebagai sandera kepada Raja Firaun di Mesir. Hal ini dilakukannya sebagai balasan atas bantuan Mesir dalam mendukung suksesnya revolusi Israel Utara atas dinasti Daud di selatan. Bukti loyalitas Yerobeam 1 terhadap Mesir ini harus dibayar mahal oleh dirinya dengan jaminan anggota keluarganya sendiri. Anak-anak laki-laki yang diduga telah menjadi sandera atau tawanan di Mesir
berbagai risiko serius bahkan kematian. Oleh karenanya, tradisi Elohis diduga berusaha menggambarkan kondisi ini sebagai peristiwa yang membahayakan jiwa anak laki-laki. Baiklah, kesimpulan dari tradisi Elohis dalam kitab Pentateuk mencerminkan dimensi sosial, politik, teologis yang penting dalam sejarah Israel Utara. Munculnya tradisi ini erat kaitannya dengan perpecahan kerajaan Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi, di mana wilayah utara berusaha membangun identitas dan ilegalitas politik melalui pemisahan dari dinasti Daud dari selatan, penggunaan nama Tuhan dari tradisi Elohim, dan tradisi ini menekankan konsep ketuhanan yang kuat, transenden, dan absolut yang juga berfungsi sebagai ideologi yang memperkuat otoritas penguasa di wilayah utara. Sekian pemaparan materi dari saya tentang makna tradisi Elohis dalam kitab Pentateuk. Saya Francisca Marta, pamit undur diri.